Harus ngeluarin berapa buat beli ponsel? Apakah 900 ribuan tuh cukup atau malah harus 2 digit sampai maksain pakai pinjol? Atau harus beli yang katanya pakai chipset flagship tapi harga terjangkau? Atau malah harus beli iPhone aja yang orang-orang tuh bilang katanya awet? Bingung gak sih? Kayak di video kali ini saya bakal arahin kalian harus beli ponsel tuh yang gimana sih? Yang berapa? Yang mahal, yang paling murah, atau yang sedang aja? Kayak di sini Fadil, hayu urang obrolkeun. Nah, dikutip dari Counterpoint Research, ponsel paling laku kuartal pertama di tahun 2025 ini didominasi oleh high-end dan mid-end. Yang murah, yang low-end tuh cuman 2 aja, yang artinya memang sekarang tuh minat orang buat beli ponsel high-end dan mid-end tuh lebih tinggi dibandingkan low-end. Ponsel sejutaan tuh sebenarnya ya gampang banget buat direkomendasiin buat kalian tuh yang butuh fitur ponsel tuh yang esensial gitu ya, buat chatting, browsing, atau misalkan buat anak, buat admin, telepon, dan ya gaming dan foto tipis-tipis lah. Itu tuh 1 jutaan udah cocok. Tapi kalau kalian tuh pengen lebih ya, pengen menikmati sebuah fitur yang lebih banyak, ada fitur AI-nya yang lebih dalam, atau sampai foto dan gamingnya lebih oke, harus nambah budget ya buat pertimbangin beli mid atau yang high. Dan ketika kamu tuh punya duit banyak banget ya, uang dingin gitu, bukan pinjol dan sebagainya, apakah bijak langsung beli yang paling mahal, yang paling bagus di suatu brand? Tentu enggak. Enggak bijak. Ini alasan kamu kenapa jangan langsung beli ponsel flagship atau high-end dibandingkan mid-range. Alasan sebenarnya ponsel mid-range bisa dikatakan lebih baik dibandingkan flagship. Jadi sebelum lanjut, saya kasih disclaimer dulu. Video ini tuh buat kalian yang hati-hati banget beli barang. Gak pengen salah dan pengen awet. Karena inget ya, ponsel bisa awet tuh bukan karena speknya yang serba bagus, tapi sesuai dengan kebutuhan. Beli dengan aspek yang dibutuhin aja. Gak maksain beli ponsel yang kiranya tuh ada aspek yang gak perlu. Jadi ya kalau kamu tuh tipe orang yang duitnya tuh banyak, terus tuh ya langsung beli yang paling bagus lah di suatu brand, mau dari Xiaomi, Oppo, Vivo, iPhone, dan sebagainya. Kalaupun misalkan gak cocok ya langsung jual aja. Dan kalau pakai pun jarang pakai casing atau tempered glass, ya bisa skip ya video ini. Jadi kenapa saya bilang mid-range sekarang tuh bisa menjadi pilihan terbaik? Yang pertama karena value for money. Ketika kamu punya budget banyak banget dan lirik flagship pasti serba oke kan? Kameranya bagus, performanya apalagi. Sampai fitur yang jangan ditanya. Tapi pertanyaannya, apakah kamu tuh bener-bener butuh semua itu? Karena sekarang mid-range tuh banyak yang ngasih sebagian aspek yang ada di ponsel flagship. Value di mid-range tuh sekarang beragam dan ngasih pilihan yang menarik. Misal nih, sektor performa. Kalau kamu tuh memang doyan performa tinggi, mid-range tuh udah cukup. Banyak brand yang sadar akan hal itu. Makanya dari Xiaomi nih, si Poco-nya ngerilis berbagai ponsel yang ngejar performa tinggi. Vivo punya seri iQOO, Infinix punya seri GT, Tecno ada seri Pova, dan lain-lain. Nah, kalau kamu tuh butuh kamera yang bagus, gak peduli masalah aspek performa tuh banyak juga ya. Ataupun pengen yang baterainya yang penting besar dan awet, ada. Atau malah yang penting pengen desainnya tuh yang kece atau kelihatan mahal, ada. Kayak misalkan kalau kamu beli ponsel Samsung seri A, kan mirip desain dengan seri S yang mahal. Atau seri S yang mirip A ya. Nah, pokoknya dengan ponsel mid-range yang bisa memberikan value yang berbeda-beda, punya prioritas yang masing-masing dan keunikan masing-masing, menjadi kita tuh mudah untuk memilih ponsel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga agak perlu tuh maksain buat beli ponsel yang serba ada, sehingga uang lebihnya bisa kita save. Nah, yang kedua masalah suhu. Ponsel flagship kan pasti identik dengan performa tinggi ya, sangat wajib. Dan bukan karena gengsi-gengsian, karena ketika flagship membawa kamera yang canggih, AI yang beragam, fitur banyak, itu harus di-backup dengan chipset yang kencang, RAM besar, kencang, tipe penyimpanan yang oke juga. Tapi ingat konsep energi. Ketika ada energi yang dikeluarkan tuh besar, suhu yang dihasilkan pun besar juga. Maka dari itu kalau kamu tuh pengen ponsel yang adem, gak terlalu gila banget ke performa yang ngebut gitu, jangan beli ponsel flagship. Iya, saya tahu nggak semua flagship tuh panas, nggak semua. Tapi ingat, sepanas-panasnya atau seadem-ademnya suatu flagship, pasti si mid-range di brand tersebut tuh ada yang lebih adem juga. Tentunya dengan harga yang lebih murah.
Yang pasti performanya emang nggak sekencang si flagship, tapi ingat ada kelebihan tersendiri di performa yang nggak sekencang flagship tersebut, yaitu masalah baterai. Nah, clock speed chipset dan speed dari aspek lainnya tuh nggak serba kenceng atau kurang kenceng dibandingkan flagship ya, ngefek ke nggak terlalu makan daya yang tinggi, membuat ponsel midrange selalu memberikan kualitas baterai yang lebih baik. Banyak midrange yang bisa memberikan baterai yang lebih awet. Kayak mobil sport lah, pastikan boros bensin dibandingkan mobil biasa, atau yang kurang kenceng, atau misalkan LCGC gitu, paham? Yang selanjutnya ponsel mahal, yaitu flagship membutuhkan biaya servis yang lebih tinggi jika terjadi kerusakan. Karena harga yang mahal tentu ya spare part-nya juga mahal, dan kesulitan untuk pasang dan bongkar pun ya lebih sulit dibandingkan midrange. Jadi kalau kamu tuh orangnya kurang apik, awet kalau misalkan pakai casing, tapi selalu loncat sendiri begitu casing dibuka, dan suka rusak ini dan itu, flagship nggak cocok. Apalagi ya khususnya kalau duit kamu tuh mepet. Yang terakhir, masalah fitur esensial pun udah bisa dinikmati dengan baik di midrange. Nah dulu fitur-fitur kayak layar AMOLED, refresh rate tinggi, kamera multi lensa dengan OIS, fast charging yang oke, wireless charging, NFC, sampai ketahanan air dan debu kayak IP rating, atau bahkan standar militer hanya bisa ditemukan di ponsel flagship. Namun, kini banyak ponsel midrange yang sudah dilengkapi dengan fitur premium ini. Oke, jadi di sini sebenarnya bukan maksudnya jangan sama sekali beli ponsel flagship yang mahal, tapi walaupun kamu tuh duitnya banyak, harus berpikir berkali-kali sebelum ngeluarin duit tersebut. Kalau memang kebutuhannya nih, ingat ya, kebutuhan bukan keinginan, ada di ponsel flagship, ya udah langsung sikat aja. Dulu memang midrange tuh biasa aja, mending mahal yang sekalian lah, atau yang paling murah sekalian aja. Tapi midrange bisa menarik kayak sekarang tuh menurut saya sejak MediaTek rilis Dimensity dan Qualcomm merilis Snapdragon Kepala 7. Apalagi dulu pas Snapdragon 778G yang menarik banget. Makanya karena ada chipset premium yang disuguhkan oleh para pembuat chipset tersebut yang mendekati flagship, berbagai brand ponsel harus memanfaatkan hal itu supaya gak mubazir. Kalau kamu bener-bener beli ponsel sesuai kebutuhan, dijamin pasti awet banget. Dipakai jangka waktu panjang tuh oke. Secara teori memang ya ponsel flagship tuh bisa menjaga performanya lebih baik dalam jangka waktu panjang dibandingkan midrange, walaupun si midrange tersebut tuh katakanlah punya performa yang kencang juga gitu. Antutunya ya di atas juta lah. Tapi buat saya nih, ponsel apapun mau midrange atau flagship dipakai jangka waktu panjang tuh sebenarnya fine-fine aja. Dalam aspek performa pasti bakal kejaga asalkan si memori internal tuh kejaga ya. Gak dipaksa dipakai terus pas kepenuhan. Karena kalau misalkan memori kepenuhan bisa sering nge-lag lah, efek dari sering lag tuh menjadi panas lah, dan dari panas tuh misalkan sinyal jelek dan banyak masalah lainnya gitu. Nah, jadi mau pakai ponsel apapun pastikan si memori internal tuh kejaga. Dan misalkan kamu tuh beli midrange ya, dipakai jangka waktu panjang yang bakal kerasa agak berkurang gitu sih performanya kalau misalkan ya dipakai gaming yang intens atau editing yang layernya tuh banyak gitu. Kalau misalkan ya dipakai keseharian untuk kebutuhan esensial pasti tetap oke kok. Oke, jadi sekian ya untuk video kali ini. Sekali lagi pastikan buat nggak langsung sembarang beli yang speknya paling high. Ingat kebutuhan. Sip. Di sini Fadil, sekian. Peace out.